Bayangkan, kamu hidup bahagia bersama suami, hingga suatu hari, tubuhmu mulai melemah, mimpi buruk terus menghantui, dan rumah tanggamu berantakan. Semua itu karena satu wanita, pelakor, yang menginginkan hidupmu, dan tidak segan-segan mengirim santet untuk merebutnya. Selamat datang kembali di Otherworldly Horror. Di sini, setiap cerita bukan hanya kisah, tapi peringatan. Peringatan bahwa dunia yang kita huni, yang kita pikir sepenuhnya nyata dan logis, seringkali menyimpan lapisan gelap yang tak terlihat. Lapisan yang di dalamnya, rasa iri, amarah, dan nafsu bisa berubah menjadi kekuatan tak kasat mata yang mematikan. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah yang lahir dari dendam, cemburu, dan ilmu hitam. Kisah tentang seorang wanita yang kehidupannya hancur oleh sebuah kekuatan kuno. Kekuatan yang tidak membutuhkan senjata atau darah untuk membunuh. Cukup doa yang salah arah, mantra yang dibisikkan, dan segenggam tanah kuburan. Cerita ini kuberi judul, Santet Pelakor. Jika kamu sedang mendengarkan ini di malam hari, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat. Jangan menoleh terlalu sering ke belakang, karena siapa tahu, ada seseorang, or sesuatu, yang sedang memperhatikanmu dari sudut gelap ruangan. Semua bermula di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah bercat putih dengan pagar besi yang catnya mulai mengelupas, dikelilingi pohon mangga yang sudah jarang berbuah. Di sanalah tinggal Sari, seorang wanita berusia 32 tahun, bersama suaminya, Andika, dan anak perempuan mereka yang baru berusia 6 tahun. Hidup mereka tak pernah mewah, tapi cukup. Sari adalah sosok yang sabar, setia, dan sederhana. Dia bekerja paruh waktu sebagai penjahit di rumah, sementara Andika bekerja sebagai pegawai toko elektronik di pusat kota. Meski jarang punya waktu liburan, mereka selalu berusaha makan malam bersama, bercanda di ruang keluarga, dan saling menguatkan saat masalah datang. Namun, semua itu berubah ketika Andika mendapat rekan kerja baru. Namanya Nia. Parasnya cantik, kulitnya putih, bibirnya merah alami. Tapi di balik senyum manis itu, tersembunyi tatapan yang penuh perhitungan. Nia tidak hanya cerdas dan ramah pada pelanggan, tapi juga tahu bagaimana membuat seorang pria merasa istimewa. Awalnya, Sari tidak mencurigai apapun. Andika sesekali bercerita tentang Nia, tentang bagaimana dia cepat belajar, bagaimana dia sering membantu membereskan pekerjaan. Tapi seiring waktu, Sari mulai merasakan jarak. Andika pulang semakin larut. Ponselnya sering terkunci. Senyumannya berbeda, seperti disisakan untuk seseorang di luar rumah. Hingga suatu malam, saat Sari terbangun karena haus, dia melihat ponsel Andika bergetar di meja makan. Sebuah pesan muncul. Jangan lupa mimpiin aku malam ini. Sari membacanya berulang kali. Tangannya gemetar, hatinya seperti diiris. Besoknya, Sari mencoba membicarakan hal itu dengan Andika, tapi pria itu malah marah, menuduhnya cemburu buta. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang Sari bayangkan. Seolah, ia yang bersalah, bukan Andika yang mengkhianati. Sari mencoba bertahan, demi anaknya. Tapi keadaan semakin buruk. Andika mulai jarang tidur di rumah. Nia, yang entah bagaimana tahu alamat mereka, mulai menebar sindiran di media sosial, menulis status yang jelas-jelas ditujukan untuk Sari. Sampai pada satu titik, Sari mendapat kabar dari tetangganya. Seseorang melihat Nia datang ke rumah dukun terkenal di desa sebelah. Dukun itu terkenal dengan kemampuannya, mengikat hati, dan membersihkan jalan dari penghalang cinta. Sari tidak langsung percaya, tapi malam itu, dia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, Sari melihat seekor ular hitam besar melingkar di kakinya, lidahnya menjulur, matanya merah menyala. Ular itu berbisik dengan suara perempuan. Pergi dari hidupnya, atau aku yang akan mengusirmu. Ketika terbangun, Sari mendapati kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang membelit. Dan itulah awal dari semua teror yang akan datang. Sejak mimpi ular itu, hari-hari Sari berubah menjadi rangkaian kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Awalnya kecil, pakaian di lemari tiba-tiba berbau anyir seperti darah basi. Bunga melati di vas meja makan layu dalam semalam, dan suara langkah kaki di ruang tamu saat semua orang sudah tidur. Sari mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan.
Tapi tubuhnya mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk. Dia sering pusing tanpa sebab, mual setiap pagi, dan merasa tubuhnya berat seperti membawa beban yang tak terlihat. Bahkan menjahit pun menjadi sulit karena jarum sering jatuh dari tangannya. Suatu pagi, ketika Sari bangun, dia menemukan bercak-bercak tanah basah di lantai kamarnya. Tanah itu berwarna hitam pekat, dengan aroma menyengat seperti lumpur kuburan. Padahal semalam, semua pintu dan jendela terkunci rapat. Saat dia berusaha membersihkannya, ada sesuatu yang terasa di bawah lapisan tanah. Sebuah gumpalan kain merah yang dililit benang hitam, dengan paku berkarat menancap di dalamnya. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Hatinya berdegup kencang, napasnya berat. Dia tahu ini bukan sekadar prank atau ulah orang iseng. Ada seseorang yang sengaja mengirimkan sesuatu untuk mencelakainya. Dan satu-satunya orang yang punya alasan kuat hanyalah Nia. Sejak hari itu, sakit Sari semakin parah. Dia sering terbangun di tengah malam dengan rasa sesak di dada, seperti ada tangan yang mencekik lehernya. Dalam kegelapan, dia kadang melihat bayangan perempuan berdiri di sudut kamar. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaunnya lusuh, tapi tubuhnya dipenuhi ular kecil yang melata. Setiap kali dia mencoba membaca doa, bayangan itu akan mengeluarkan suara mendesis, lalu menghilang. Tapi rasa dingin dan ketakutan itu selalu tertinggal, menempel di udara seperti kabut yang tak mau pergi. Andika, bukannya membantu, malah semakin jauh. Dia menginap di luar rumah dengan alasan kerja lembur. Saat Sari mencoba menceritakan apa yang dialaminya, Andika hanya menggeleng sambil berkata, "Kamu terlalu banyak nonton film horor." Kalimat itu membuat Sari ingin berteriak, tapi suaranya tertahan oleh rasa lelah yang menggerogoti tubuhnya. Suatu sore, ketika Sari menjemur cucian, tetangganya, Bu Ratna, datang dengan wajah khawatir. Wanita parubaya itu berbisik pelan, "Sari, kamu harus hati-hati. Tadi malam, aku lihat perempuan itu. Nia, dia berdiri di depan rumahmu, tengah malam, sambil menabur sesuatu di depan pagar." Hati Sari seakan jatuh ke perutnya. Dia tidak butuh bukti lain untuk meyakini bahwa ini bukan lagi sekadar persaingan cinta. Ini perang. Dan Nia bermain kotor. Malam itu, Sari mencoba tidur lebih awal, tapi rasa gelisah membuatnya terjaga. Tepat pukul 2 dini hari, dia mendengar suara seperti batu kecil dilempar ke jendela kamarnya. Perlahan, dia bangkit dan mengintip dari celah gorden. Di luar, samar-samar terlihat sosok perempuan bergaun merah, berdiri diam di tengah jalan. Rambutnya panjang terurai, dan dia memegang sesuatu di tangannya. Seikat bunga melati bercampur dengan rambut manusia. Sari menutup gorden dengan cepat, jantungnya berpacu liar. Tapi tidak lama kemudian, dari arah pintu kamar terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Tidak ada siapapun di rumah selain dirinya dan anaknya yang sudah tidur pulas. Ketukan itu terdengar 3 kali, lalu hening. Namun, beberapa detik kemudian, tubuh Sari terasa panas, keringat dingin membasahi lehernya, dan matanya terasa berat. Dia mencoba melawan, tapi pandangannya mulai mengabur. Sebelum kesadarannya menghilang, Sari sempat melihat dari sudut mata. Seekor ular hitam melata masuk melalui celah bawah pintu, menuju tempat tidurnya. Sari terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Cahaya matahari pagi menerobos lewat celah gorden, tapi suasana kamar terasa pengap, seakan udara di dalamnya dipenuhi sesuatu yang berat. Di ujung ranjang, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, seekor ular hitam, mati tergeletak, dengan tubuh yang kaku dan mata melotot. Dia tahu ini bukan kebetulan. Ular itu sama persis dengan yang dia lihat sebelum pingsan tadi malam. Tapi bagaimana bisa mati di sana? Dan yang lebih mengerikan, di dalam mulut ular itu terselip gulungan kecil kain hitam yang diikat benang merah. Saat Sari menyentuhnya dengan ujung kain lep, sebuah aroma anyir bercampur bau dupa menyengat hidungnya. Pikirannya langsung tertuju pada Nia. "Santet." Kata itu berulang-ulang terngiang di kepalanya, membentuk lingkaran ketakutan yang sulit dipecahkan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Sari mulai sering menemukan benda-benda aneh di sekitar rumahnya. Paku berkarat di bawah bantal, darah ayam di teras, dan boneka kecil terbuat dari jerami yang wajahnya diolesi tanah kuburan. Setiap kali dia mencoba membuang benda-benda itu, keesokan harinya akan muncul yang baru,
di tempat yang berbeda. Tubuhnya semakin lemah. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya mulai rontok dalam jumlah banyak. Tidur menjadi hal yang mustahil. Setiap kali memejamkan mata, dia merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar, mengawasinya tanpa henti. Kadang, dia mencium aroma melati bercampur amis darah yang begitu kuat, seakan sumbernya berada tepat di bawah hidungnya. Tetangganya mulai bergosip. Mereka berbisik bahwa Sari terkena guna-guna karena merebut suami orang. Ironisnya, yang merebut justru orang lain. Sari terlalu lemah untuk membela diri. Pada suatu malam yang sunyi, saat hujan turun tipis, Sari mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Perlahan, dia mengintip dari sela gorden. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, berdiri sosok perempuan bergaun merah. Rambutnya basah, menempel di wajahnya yang pucat, tapi senyum dinginnya terlihat jelas dari jarak itu. Nia. Sari mundur, jantungnya hampir meledak. Tapi kemudian, dia melihat sesuatu yang membuatnya semakin ngeri. Nia mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah boneka jerami yang wajahnya dililit kain putih, dan menusukkan jarum panjang ke bagian dada boneka itu. Saat jarum menembus, Sari merasakan sakit luar biasa di dadanya, seperti ditusuk dari dalam. Dia terjatuh, mengerang kesakitan, berusaha bernapas tapi udara seperti terhalang. Matanya berair, tubuhnya gemetar hebat. Entah bagaimana, di tengah rasa sakit itu, Sari meraih ponselnya dan menghubungi Bu Ratna. Dengan suara terputus-putus, dia memohon, "Tolong, bawa aku ke orang pintar." Bu Ratna datang 15 menit kemudian, menemukan Sari terbaring di lantai dengan wajah pucat pasi. Tanpa banyak bicara, dia memanggil beberapa tetangga laki-laki untuk membantu mengangkat Sari ke mobil. Mereka melaju menembus hujan menuju rumah seorang dukun tua yang terkenal bisa menangkal santet. Di rumah itu, Sari dibaringkan di atas tikar pandan. Dukun tersebut menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu sudah diikat kuat, ini bukan guna-guna biasa. Ini kiriman dendam." Ritual pun dimulai, dengan asap dupa memenuhi ruangan dan suara mantra kuno menggema di udara. Tapi meski ritual berjalan, Sari tahu satu hal, ini baru permulaan. Perang tak terlihat ini akan terus berlanjut sampai salah satu dari mereka kalah atau mati. Hujan masih menetes lembut di luar ketika Sari terbangun di rumah dukun tua itu. Tubuhnya lemas, tapi rasa sesak di dadanya mulai berkurang. Aroma dupa dan rempah masih memenuhi udara, seolah menempel di kulitnya. Dukun yang dipanggil Mbah Suryo duduk bersila di hadapannya, matanya tajam menembus pandangan. "Sari," ucapnya perlahan, "kekuatan yang mengikatmu berasal dari amarah dan iri yang sudah membusuk terlalu lama. Wanita itu tak sekadar ingin merebut suamimu, dia ingin menghapus keberadaanmu." Sari menelan ludah, mencoba memproses kata-kata itu. Apa aku bisa selamat, Mbah?" Mbah Suryo menghela napas panjang. "Bisa, tapi tidak tanpa perlawanan. Santet itu seperti racun yang menembus jiwa. Kalau kamu hanya bertahan, kamu akan kalah. Kamu harus melawan." Selama beberapa hari berikutnya, Sari menjalani serangkaian ritual berat. Dia harus berendam di sungai tepat saat tengah malam, dengan tubuh dibalut kain putih dan dipegangi bunga 7 rupa. Dia harus meminum ramuan pahit yang membuat perutnya mual seharian. Dia juga diberi sebuah jimat kecil dari kain hitam yang diikat benang emas, yang katanya harus selalu dia bawa, bahkan saat tidur. Namun, semakin kuat perlindungan Sari, semakin gencar serangan Nia. Hewan-hewan mati kembali muncul di teras rumah Sari. Suatu pagi, seekor burung gagak dengan leher patah ditemukan di dapur, darahnya mengotori lantai. Suara ketukan di jendela datang setiap malam, meski saat dilihat tak ada seorang pun di luar. Malam ketiga setelah ritual, Sari bermimpi berada di sebuah padang kering, langitnya merah gelap. Di kejauhan, Nia berdiri sambil memegang boneka jerami yang terbakar. Api itu tidak hanya membakar boneka, Sari merasakan panasnya di tubuhnya sendiri. Dia terbangun dengan kulit di lengannya melepuh, seolah benar-benar terkena api. Mbah Suryo hanya mengangguk ketika melihat luka itu. Dia mencoba memutuskan perisaimu. Tapi malam ini, kita akan kirimkan balasan. Menjelang tengah malam, Sari duduk di tengah lingkaran garam. Di hadapannya terdapat kendi tanah liat berisi air hitam pekat.
Mbah Suryo membakar dupa sambil melafalkan mantra. Suaranya berat, menggema di ruangan kecil itu. Asap membentuk pusaran di atas kendi, lalu perlahan berubah menjadi wajah Nia, pucat, tapi matanya menyala merah. Mbah Suryo mencelupkan jarinya ke air hitam itu, lalu memercikkannya ke api lilin. Api berkedip, lalu menyala biru. Kita kirimkan kembali apa yang dia kirim padamu, kata Mbah Suryo. Saat mantra mencapai puncaknya, angin kencang berembus dari arah yang tak jelas, membuat seluruh lampu di rumah padam. Di kegelapan itu, Sari merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam bayangannya sendiri. Sesuatu yang bukan miliknya, tapi kini menjadi sekutu sementara. Di kejauhan, terdengar suara jeritan perempuan yang memecah malam. Jeritan yang Sari kenal betul. Balasan telah sampai. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sari mencoba memejamkan mata di kamarnya, tapi telinganya menangkap suara aneh dari luar. Bukan suara angin, bukan juga hujan, melainkan suara seperti langkah kaki yang berlari di pekarangan, diikuti suara benda jatuh dan terhentak. Dia bangkit, berjalan ke jendela, dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di bawah cahaya redup lampu jalan, dia melihat bayangan perempuan berlari tersandung-sandung di jalan sepi, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh teriakan yang tak terdengar. Bayangan itu menyeret dirinya sendiri seolah ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Sari tahu itu Nia. Di tempat lain, Nia sedang berteriak histeris di kamarnya. Ibunya yang panik mencoba membangunkannya, tapi Nia tetap menggeliat di lantai. Matanya melotot ke arah langit-langit seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia memukul-mukul udara, mencakar wajahnya sendiri, dan menjerit. Jangan dekat-dekat. Rumah Nia dipenuhi bau anyir seperti darah bercampur tanah basah. Kaca jendela retak tanpa alasan, dan di sudut kamar terlihat bercak lumpur yang tak mungkin terbawa dari luar karena hujan tidak turun di daerah itu. Sementara itu, di rumah Sari, Mbah Suryo sedang duduk di ruang tamu, wajahnya tetap tenang. Balasan sudah sampai, katanya tanpa melihat Sari. Tapi jangan senang dulu. Orang seperti dia tidak akan menyerah hanya karena rasa sakit. Dia akan mencoba mengembalikannya padamu, dan pertarungan ini baru dimulai. Malam berikutnya, mimpi Sari dipenuhi suara derap kaki banyak orang, seperti pasukan tak kasat mata yang mengelilinginya. Setiap langkah diiringi bisikan-bisikan yang semakin lama semakin keras, sampai menjadi jeritan. Sari terbangun dengan keringat dingin, lalu mendapati jimat di lehernya sobek setengah. Dia paham betul, Nia sudah mulai menyerang balik. Dan kali ini, serangannya akan jauh lebih berbahaya. Pagi itu langit mendung pekat, seolah menyembunyikan sesuatu di balik awan. Sari merasa tubuhnya berat, seperti diselimuti kabut yang menekan dari semua arah. Di cermin kamar, wajahnya tampak pucat, mata sembab, dan bibir membiru. Tapi yang membuatnya panik adalah bayangan di belakangnya, bayangan perempuan bergaun merah yang tersenyum miring, meski tak ada siapapun di ruangan itu. Sejak dini hari, Sari merasakan hawa panas menyelimuti rumah. Bau melati bercampur amis darah semakin kuat setiap menit, seolah ada yang menaburinya di setiap sudut. Air dalam kendi menjadi keruh, bahkan sumurnya mengeluarkan suara gemericik yang tak wajar, mirip tawa cekikikan tertahan. Di luar sana, Nia duduk bersila di sebuah kamar penginapan tua, matanya terpejam, di depannya ada mangkuk berisi air kelapa yang menghitam. Bibirnya berkomat kamit, memanggil sesuatu yang hanya dia dan kegelapan pahami. Di mangkuk itu mengapung sehelai rambut panjang, rambut Sari. Menjelang tengah malam, Sari yang baru saja hendak tidur tiba-tiba mendengar suara ketukan di pintu rumah. Awalnya pelan, lalu semakin keras, seperti seseorang memaksa masuk. Mbah Suryo yang berjaga langsung bangkit, membawa dupa dan kendi air garam. Ketukan itu berhenti, tapi tiba-tiba terdengar dari jendela, lalu dari atap. Suara itu berputar-putar, cepat, tak beraturan. Di sela-sela ketukan, ada bisikan, pergi, atau mati. Lampu rumah meredup, dan dari celah pintu, Sari melihat sepasang mata merah menyala menatapnya. Tubuhnya kaku, suaranya tercekat. Mbah Suryo langsung membaca doa, lalu menyiramkan air garam ke pintu. Terdengar suara melengking panjang, lalu semua kembali sunyi. Namun, Mbah Suryo tahu, ini baru permulaan dari serangan balik Nia.
Yang datang malam ini hanyalah utusan kecil. Sang pengirim akan muncul sendiri jika Sari tidak segera menuntaskan pertarungan ini. Hujan deras mengguyur malam itu, petir sesekali menyambar, menerangi pekarangan rumah Sari. Angin bertiup kencang, membawa aroma melati busuk yang semakin menusuk. Mbah Suryo berdiri di teras, membakar dupa dan menancapkan paku besi di 4 penjuru rumah. Tepat tengah malam, dari arah jalan setapak, sesosok perempuan bergaun merah muncul. Rambutnya terurai, matanya merah membara, wajahnya cantik namun terdistorsi senyum mengerikan. Itu adalah Nia, tapi bukan dalam wujud manusia. Langkahnya tidak menjejak tanah, dan setiap ia lewat, dedaunan menghitam. Di tangannya, ia memegang boneka jerami dengan pita hitam terikat di lehernya. Di perut boneka itu, tertancap belasan jarum. Sari merasakan dadanya sesak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mbah Suryo langsung memercikkan air garam ke tanah, membentuk lingkaran pelindung. "Jangan keluar dari lingkaran ini," teriaknya. Nia tertawa, suaranya bergema panjang. "Kamu pikir pagar garam bisa menghalangi aku? Kau sudah kuikat. Sari, suamimu sudah jadi milikku." Petir menyambar, dan saat cahayanya memudar, sosok Nia tiba-tiba sudah berada di dalam pagar garam. Matanya menatap Sari penuh kebencian. Mbah Suryo segera mengeluarkan botol kecil berisi minyak wangi kasturi, lalu menuangkannya ke bara dupa. Api mendadak membesar, membentuk pusaran cahaya. Nia menjerit, tubuhnya mulai berasap, tapi ia tetap berusaha mendekat. Mbah Suryo menggumamkan mantra yang terdengar seperti dentuman gendang di udara. Pusaran api itu semakin besar, menelan wujud Nia sedikit demi sedikit. Namun sebelum lenyap, Nia menatap Sari dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kita belum selesai, bahkan setelah mati, aku akan kembali." Api padam. Hujan berhenti. Tapi di tengah halaman, boneka jerami itu masih tergeletak, jarumnya belum tercabut. Pagi hari itu terasa aneh. Matahari bersinar seperti biasa, tapi udara di sekitar rumah Sari tetap dingin, seolah malam belum benar-benar pergi. Burung-burung enggan berkicau, dan angin yang bertiup membawa aroma samar melati busuk yang sudah dikenalnya. Mbah Suryo duduk di beranda, memandangi boneka jerami yang ia letakkan di atas kain kafan putih. "Ini belum selesai," katanya pelan. "Kalau jarumnya belum dicabut dan dibakar di tempat asalnya, ikatan gaibnya akan tetap ada." Sari hanya menatap dengan wajah lelah. Tubuhnya masih lemas, tapi rasa takutnya jauh lebih besar. Ia tahu, selama boneka itu ada, bayangan Nia akan terus menghantuinya, entah dalam mimpi atau kenyataan. Malam berikutnya, Mbah Suryo mengajak Sari ke sebuah hutan kecil di pinggiran desa. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi lampu petromak. Di tengah hutan, ada batu besar berlumut dengan bekas hitam seperti terbakar. "Inilah tempat Nia memanggil kekuatannya," ujar Mbah Suryo. Ia meletakkan boneka jerami di atas batu itu, lalu menyiramnya dengan minyak kasturi bercampur air mawar. Mantra kembali dilantunkan, dan api menyala membakar boneka tersebut hingga hanya tersisa abu. Sari mengira semuanya sudah berakhir. Namun, ketika api padam, abu boneka itu tersapu angin dan membentuk siluet wajah Nia, tersenyum tipis, sebelum menghilang. Mbah Suryo menatap Sari lama. Kadang, orang yang mati dengan dendam tak akan benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu waktu untuk kembali. Sejak malam itu, Sari memang tak lagi diganggu. Suaminya mulai menjauh dari Nia, yang konon tewas kecelakaan. Tapi setiap kali hujan turun di tengah malam, Sari kerap mencium aroma melati busuk itu lagi. Dan ia tahu, janji Nia di malam pertarungan itu, bukan sekadar ancaman kosong.